Semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hubungan blockchain dengan keamanan digital. Jadi pada presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri Arfal Rasya Suhendra dan teman saya Iwayan Sugiana. Jadi untuk pendahuluan di sini terdapat definisi dari blockchain, di mana blockchain merupakan digital ledger terdistribusi dari transaksi yang ditandatangani secara kriptografis yang dikelompokkan ke dalam blok, di mana setiap blok secara kriptografis terikat dengan blok sebelumnya. Ini membuatnya sulit dirusak setelah validasi dan menjalani keputusan konsensus. Di sini di bawahnya terdapat gambar dari sebuah blok, di mana terdapat 3 buah blok yang saling menunjuk ke blok di arah kanannya, di mana blok paling kiri ini merupakan blok atau genesis blok, yang mana merupakan blok awal atau blok pertama dibentuk dalam sebuah blockchain. Di sini dapat dilihat pada blok terdapat blok header dan terdapat blok data, di mana dalam blok header ini terdapat hash, timestamp, nonce, dan hash of block data. Kemudian selanjutnya komponen dari blockchain. Terdapat beberapa komponen dari blockchain yang mana ada fungsi hashing yang akan kita bahas lebih lanjut nanti, dan ada asymmetric key cryptography yang juga kita akan bahas selanjutnya. Kedua komponen ini adalah komponen yang berkaitan erat dengan keamanan jaringan. Selanjutnya ada komponen transaksi, di mana merupakan interaksi antara pihak-pihak dalam jaringan sebuah blockchain. Kemudian ada address dan address derivation yang merupakan sebagai penunjuk dari sebuah transaksi ke transaksi lainnya. Dalam address dan address derivation ini dihasilkan dari public key yang akan dimasukkan atau yang akan mengalami cryptographic hash function untuk menghasilkan sebuah address. Kemudian ada ledger, di mana ledger ini merupakan sebuah kumpulan transaksi yang ditulis secara digital. Kemudian ada blocks. Seperti yang kita telah lihat sebelumnya, dalam blocks ini terdapat ada 3 komponen utama, yaitu data dalam blocks, kemudian ada bilangan bulat yang disebut sebagai nonce, dan ada hash. Kemudian ada chaining block, yang ini merupakan kumpulan dari beberapa blocks yang memiliki hubungan dari satu blocks ke blocks yang satu. Kemudian untuk komponen dalam blockchain selanjutnya yang akan saya bahas lebih dalam di sini adalah asymmetric key cryptography. Karena dalam presentasi kali ini kita akan membahas hubungan blockchain dengan keamanan jaringan. Jadi dua komponen yang sangat berkaitan sekali dengan keamanan jaringan, yaitu yang pertama adalah symmetric key cryptography, yang mana dalam asymmetric key cryptography ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama, kunci pribadi dalam asymmetric key cryptography digunakan untuk menandatangani transaksi secara digital. Kemudian kunci publik digunakan untuk mendapatkan alamat seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian kunci publik juga digunakan untuk memverifikasi tanda tangan yang dihasilkan dengan kunci pribadi. Dan terakhir, kriptografi kunci asimetris ini menyediakan kemampuan untuk memverifikasi bahwa pengguna yang mentransfer nilai ke pengguna lain memiliki kunci pribadi yang mampu menandatangani transaksi. Kemudian komponen selanjutnya atau komponen kedua adalah fungsi hashing, di mana fungsi hashing ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai derivasi alamat, membuat pengidentifikasi unik, mengamankan data blok, dan mengamankan header blok. Fungsi hashing dan asymmetric key cryptography ini adalah 2 komponen yang sangat berhubungan dengan keamanan jaringan. Selanjutnya, segi keamanan blockchain. Sebelum kita membahas segi keamanan blockchain yang nantinya akan dibahas oleh teman saya, ada baiknya kita membahas mekanisme kerja blockchain. Jadi
Aspek kunci dari teknologi blockchain adalah menentukan pengguna mana yang menerbitkan blok berikutnya. Ini dapat diselesaikan melalui penerapan salah satu dari banyak model konsensus. Mekanisme konsensus sendiri adalah mekanisme toleransi kesalahan yang digunakan dalam sistem komputer dan blockchain untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan pada nilai data tunggal atau status tunggal jaringan di antara proses terdistribusi atau sistem multi-agen seperti cryptocurrency. Baik, saya Sugiana, NIM 074, akan mempresentasikan hubungan blockchain dengan kriptografi. Hubungan antara blockchain dengan kriptografi terdapat pada proses pengamanan blockchain. Blockchain menggunakan konsep kriptografi asimetrik key, di mana terdapat dua key dalam proses enkripsi dan dekripsi, yakni public key dan private key. Public key adalah key yang diketahui oleh semua orang sebagai address seseorang atau node. Nah, sedangkan private key adalah key yang digunakan sebagai digital signature untuk identifikasi user, karena setiap user memiliki key yang unik dan rahasia. Selain menggunakan asymmetric key, dalam blockchain juga menggunakan kriptografi fungsi hashing yang dikombinasikan dengan public key untuk menghasilkan alamat sebagai titik penghubung antar transaksi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan blockchain ditinjau dari prinsip keamanan. Nah, terdapat beberapa prinsip keamanan. Di sini yang pertama, confidentiality. Confidentiality adalah prinsip di mana informasi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak diinginkan. Dari segi confidentiality, blockchain ini dinilai tidak memenuhi prinsip ini dikarenakan blockchain memiliki sifat transparan dan permissionless, sehingga semua orang melihat dan dapat membaca semua informasi yang sama dengan orang lainnya. Berikutnya, integrity. Integrity adalah prinsip di mana informasi memiliki data informasi yang akurat dan lengkap. Dari segi integrity, blockchain dinilai memenuhi prinsip ini dikarenakan tiap data disimpan dalam blok yang saling terhubung, sehingga akurasi dan kelengkapan data dijamin dikarenakan tidak ada pihak yang dapat mengubah suatu data dari data di dalam blockchain tanpa sepengetahuan pengguna, dikarenakan ia harus mengubah seluruh data dalam blockchain bila ingin melakukan perubahan data dalam blockchain. Berikutnya dari segi availability. Availability adalah prinsip di mana informasi harus selalu dapat diakses ketika dibutuhkan. Dari segi availability, blockchain telah memenuhi prinsip ini dengan membuat informasi dalam blockchain dapat diakses tepat waktu dan handal. Konsep decentralized membuat blockchain lebih susah untuk diganggu dengan cyber attack seperti di DDoS. Selain itu, dikarenakan sifat decentralized ini, bila ada salah satu node yang down, informasi masih dapat diakses dan digunakan oleh nodes lainnya dalam jaringan yang sama. Kemudian, non-repudiation. Non-repudiation adalah prinsip di mana seseorang tidak dapat menyangkal tindakan yang sudah dilakukan. Dari segi non-repudiation, blockchain telah memenuhi prinsip ini dengan menggunakan private key pada tiap node sebagai digital signature yang dapat membedakan antara satu node dengan node lainnya, sehingga private key ini akan menjadi identitas dari tiap node dan mencegah penyangkalan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan. Berikutnya risiko pada blockchain. Nah, terdapat beberapa risiko penggunaan blockchain. Di sini kami telah memaparkan dua diantaranya, yaitu PT1% vulnerability dan private key security. Nah, yang pertama PT1% vulnerability. Blockchain bergantung pada mekanisme konsensus terdistribusi untuk membangun rasa saling percaya. Namun, mekanisme konsensus ini sendiri memiliki kerentanan 51% yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengontrol seluruh blockchain. Berikutnya adalah private key security. Saat menggunakan blockchain, kunci pribadi pengguna dianggap sebagai identitas dan kredensial keamanan yang dibuat dan dikelola oleh pengguna. Misalnya, saat membuat sebuah cold storage wallet di blockchain Bitcoin, pengguna harus mengimport kunci pribadinya. Namun, Hardwick dan kawan-kawan menemukan kerentanan dalam skema ECDSA atau Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, di mana penyerang dapat memulihkan kunci pribadi pengguna karena tidak dapat menghasilkan cukup keacakan selama signature proses. Jadi, apabila penyerang ini mendapatkan kunci pribadi seseorang ini, ia akan dapat mengontrol seluruh aktivitas dari akun pengguna ini, karena kunci pribadi atau private key ini adalah satu-satunya identitas dan kredensial keamanan di dalam blockchain. Nah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.